Ya, puji Tuhan, shalom. Aduh, kok lemes. Saya lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang luar biasa. Saya yakin Yesus bisa menolong saudara. Dia pasti bisa menolong saya. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Saudara. Tadi malam sudah diajak makan sama Om Julius. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tante. Ya, saudara-saudara. Saya baru pertama kali khotbah di tempat ini, jadi saya kenalkan sedikit. Nama Indonesia saya Samuel Sianto. Tapi teman-teman biasa panggil Miming, saudara ya. Silahkan Bapak Ibu Saudara mau panggil apa. Dulu saya berjemaat seperti saudara, tapi puji Tuhan sekarang saya jadi hamba Tuhan. Atau tepatnya penginjil, saya bukan gembala saudara. Ya karena anak saya meninggal 3. Puji Tuhan sekarang saya jadi hamba Tuhan. Ya saudara-saudara, tahun 90 saya menikah. Kemudian 11 dokter kandungan memutuskan istri saya tidak bisa punya anak. Akhirnya kami doa puasa, puji Tuhan bulan depannya istri saya hamil. Ya orang Malang bilang meteng. Mama kandung saya datang, dia bisik-bisik, Ming ngambil anak aja di panti asuhan. Mama sudah ambil. Ya saudara-saudara, ayo kamu sekarang tinggal tanda tangan. Saya bilang istri saya, ayo mah kita ngambil anak aja. Istri saya bilang apa? Enggak, istri saya bertahan dengan Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Istri saya berkata pasti mujizat terjadi. Pasti Yesus berikan anak. Saya bilang wis tala sudah meninggal 3 kali, lebih baik ngambil. Katanya istri saya, enggak saya punya prinsip sendiri. Saya tanya apa prinsipnya? Prinsipnya meteng terus, hamil terus saudara ya. Puji Tuhan. Ya saudara akhirnya istri saya hamil yang keempat. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Saya berjanji sama Tuhan. Tuhan kalau saya punya anak lagi dan hidup. Saya ingin melayani Tuhan. Saya dulu belum pernah khotbah begini saudara ya. Jangankan khotbah baca pengumuman aja gemeter ya. Saya bilang saya mau jadi penginjil Tuhan. Puji Tuhan saudara, lahir nomor 4. Nah itu saya bawa anak saya ya, namanya Yoel. Sekarang umur 18. Ya puji Tuhan begitu hidup, istri saya senang saudara. Dia bilang apa? Ayo Pak, sikat lagi Pak nomor 5. Ya puji Tuhan lahir nomor 5 perempuan. Saya kasih nama Eva sekarang umur 17. Ya begitu hidup, istri saya senang saudara. Ayo Pak. Hajar lagi nomor 6 ya. Puji Tuhan lahir perempuan hidup sekarang umur 15. Ya begitu nomor 6 hidup istri saya bilang. Ya puji Tuhan. Begitu nomor 6 hidup istri saya bilang apa? Sudah Pak stop. Ini kalau terus bisa jadi peternakan ya. Sebab istri saya memang keluarga peternakan saudara. Istri saya anak nomor 17. Ya jadi istri saya umur 3 bulan papanya meninggal. Kata mama mertua saya, umpama tidak meninggal, mungkin masih bisa nambah 6. Karena waktu itu mama mertua saya masih muda. Ya papa mertua saya bukan anak Tuhan, istrinya 2. Saudara. 1 kamar dan 1 rumah. Ya saudara-saudara, istri pertama mertua saya anaknya 17. Istri kedua anaknya 14. Bayangkan saudara 31 ya. Saya mau masukkan rekor muri ini saudara ya. Karena sekarang yang hidup dari papa mertua saya, yang mama mertua saya ini yang pertama, kira-kira sekarang mama 1, papa 1, mantu anak cucu cicit sekitar 130-an. Ya istri kedua sekitar 100-an. Ya umpama saya buka gereja lumayan saudara. Jemaat mula-mula sudah hampir 200 ya. Makanya saudara hari ini tidak usah takut, kita punya Yesus yang luar biasa. Saya percaya. Mujizat pasti terjadi. Saudara ada perbedaan besar antara ajaib dan mujizat. Banyak orang bertanya, Pak apa beda ajaib dan mujizat? Saya cuma berkata sederhana. Semua orang bisa mengalami keajaiban. Bukan anak Tuhan pun bisa mengalami keajaiban. Ada gempa bumi, ada kecelakaan. Kita sering lihat ada bayi yang katanya sampai sekian hari bisa hidup. Itu keajaiban. Tapi saya mau katakan mujizat hanya terjadi untuk anak-anaknya Tuhan Yesus saja. Sebab saya percaya sumber mujizat
Hanya Yesus yang bisa lakukan. Makanya hari ini saudara dan saya akan mengalami mujizat ini. Ya, saya tunjukkan lewat firman Tuhan betapa dahsyatnya Yesus kita. Dan kita akan lihat nanti bagaimana untuk bisa mengalami mujizat ini. Mari kita baca satu ayat yang sangat terkenal. Matius 11 ayat 28. Ya, Matius 11 ayat 28. Silakan Bapak Ibu Saudara kalau mau baca di Alkitabnya. Kalau mau ikut saya bisa lihat di layar LCD. Saya yang baca. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Yesus yang belum pernah dicabut. Sampai hari ini masih berlaku. Ya, katanya Yesus seperti ini. Marilah kepadaku. Ayo datang kepada saya. Ya, saya minta maaf dulu. Karena saya kadang lupa bisa pakai bahasa Jawa, saudara ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara nanti ada yang tidak ngerti karena saya mungkin teledor bicara, saya minta maaf dulu. Ya saudara-saudara, katanya Yesus, ayo datang kepadaku. Siapa saudara yang ditawari? Semua, katanya Yesus. Semua boleh datang. Dan diberilah dua kriteria ini. Yang pertama katanya yang letih lesu. Saudara-saudara, letih lesu itu datangnya dari dalam. Orang yang sudah capek. Ya, capek sakit berkepanjangan. Capek utang gak putus-putus. Mungkin nanti lunas Tuhan Yesus datang. Mungkin ya. Capek ribut sama istri sama suami terus. Capek dengan menantu dengan anak. Sudah letih lesu. Ya, kalau di gereja gini kan gak kelihatan. Wah, semua suci. Semua ketawa, padahal hatinya hancur. Saya punya teman gitu, kalau ke mall, baru nyampe di mall, istrinya langsung digandeng. Wah, semua teman kalau bilang, hei sudah 4 jam, masa kalau romantis harmonis ditunjuk-tunjukkan. Diam aja, hei sudah 5 jam, gandengan terus. Wah, kelihatan romantis harmonis. Begitu teman saya bilang, udahlah kita ini berteman. Lepas gitu loh ngobrol-ngobrol. Suaminya bilang apa? Oh ini saya gandeng, kalau sampai istri saya lepas langsung belanja ini. Makanya saya pegang terus. Walah, saya pikir romantis. Ternyata teknik supaya istrinya tidak belanja dipegang terus. Tidak kelihatan memang. Di gereja juga. Tapi saya percaya pagi ini. Yesus melihat hati saudara dan saya. Kalau hari ini ada yang sudah capek. Saya sudah tidak kuat Tuhan. Hari ini katanya nanti semua akan dijawab, diberi kelegaan. Ya ini kriteria pertama. Yang kedua katanya, yang berbeban berat. Beban berat ini datangnya dari luar. Kalau letih lesu dari dalam. Tapi yang berbeban berat dari luar. Banyak jemaat mengeluh. Pak, saya hidup untuk keluarga aja gak cukup. Saya masih harus nanggung mertua. Nanggung saudara ipar lagi. Gak kuat saya Pak. Nah ini saudara, beban dari luar. Tapi katanya Yesus, semua akan diberi kelegaan. Artinya hari ini mujizat akan terjadi. Sampai saudara berkata, wow yang begini ini baru luar biasa. Ayo saudara hari ini, ya kita punya Yesus yang luar biasa. Kadang saya berpikir ya kok bisa ya. Kita punya Yesus seperti ini ya. Bayangkan saudara, orang tidak minta tolong, ditawari. Katanya Alkitab ya, ini ada kolam Bethesda. Ada bapak 38 tahun terbaring. Saya tidak tahu sakit apa. Banyak pendeta bilang lumpuh, silakan. Tapi saya bilang tidak jelas sakitnya. Saudara 38 tahun. Katanya Yesus datang. Yesus cuma bilang apa? Maukah engkau sembuh? Tak minta tolong, ditawari. Apalagi pagi ini. Bapak ibu saudara dan saya minta tolong. Pasti dia bisa menolong. Ya saudara-saudara, orang kalau baru kenal. Saudara kalau baru kaya. Bantu saudaranya lagi. Bantu temannya. Begitu bangganya pertama kali. Tapi begitu pada tengah-tengah setelah sekian kali. Ya saya yakin saudara pun pasti. Saya pun bisa.
bisa bosan. Lama-lama orangnya telepon aja kita sudah berkata gini, gak usah lah, capek sudah. Sampai kapan mau bantu terus? Betul Bapak Ibu Saudara? Yesus tidak pernah capek. Dia selalu berkata, ayo datang. Kenapa hari ini saudara tidak datang? Kenapa saudara harus cari tempat-tempat lain? Kenapa saudara harus datang kepada saudara, kepada orang tua kita untuk minta tolong? Sementara Yesus sudah buka tangan untuk berkata kepada saudara, ayo datang kepadaku. Makanya hari ini saya percaya kita masih punya Yesus sumbernya mujizat. Dan saya percaya mujizat itu masih terjadi. Ya saudara-saudara, anak saya hari ini 3 lulus semua. Ya yang pertama Yoel sama adiknya beda bulan. Jadi saudara lulusnya sama SMA kelas 3. Puji Tuhan Yoel ini anak saya laki ini dekat sekali sama mamanya saudara ya. Tidak bisa dipisah. Tidur di keloni ya orang Jawa bilang. Saudara dia bilang, Ma aku kuliah di Surabaya aja. Ya puji Tuhan diterima di Ciputra. Saudara. Kemudian dapat beasiswa. Saudara-saudara anak saya nomor 2 dapat surat dari Malaysia. Dapat beasiswa di Malaysia. Ya yang ketiga lulus SMP. Saya masukkan di Cambridge. Saudara-saudara saya tidak jelas anak saya yang nomor 2 ini tiba-tiba tidak mau saudara. Untuk ke Malaysia. Dia urus sendiri dia pindah ke satu negara. Terus dia bilang begini, Pak aku sudah pindah Pak. Aku tidak mau dapat beasiswa di sana. Loh pindah di mana Ceh? Pindah di negara ini. Loh itu pakai dolar. Ya katanya anak saya, sudahlah Pak. Masuk pendeta gak punya dolar. Ya, kalau di Malang banyak dolar sudah. Tapi kue ya namanya kue dolar sudah. Ya terus katanya anak saya, Pak siapin dolar ya. Beres cuma dolar aja ya. Saya masuk kamar saya cuma bilangin Tuhan tolong lo Tuhan. Ini butuh dolar lo ya. Tuhan itu ajaib sudah. Saya masih ingat itu hari Senin sore. Besok pagi Selasa saya lihat jam. Karena ada telepon 5:30 kurang 10 pagi. Saya ditelepon seseorang. Saudara-saudara ada orang kelenteng. Orang kelenteng. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Ya kemudian dia telepon lewat adiknya. Bilang begini, Pak Samuel. Apakah orang Kristen itu selalu menolak kalau diberi orang kelenteng? Oh enggak saya bilang. Saudara kita kelenteng ini baik. Sering memberi kok. Loh, sering nolak loh orang Kristen. Loh masa saya bilang. Oh terus saya ingat. Oh mungkin pemberian maaf saudara ya yang sudah dipersembahkan. Mungkin ada bakpao, ayam yang kadang dipersembahkan itu. Ya saya belum menerangkan dia bilang. Biasa ini orang Kristen sering tidak mau. Terus saya tanya, lu mau ngasih apa ini? Lu saya ini mau ngasih dolar sama bapak. Oh kalau dolar boleh saya bilang. Sangat boleh. Akhirnya dikirim saudara. Saya buka, saya doakan. Setelah itu saya buka. Ternyata dolar. Dan sampai hari ini saya belum pernah tahu. Siapa orang yang memberi saya? Saudara-saudara saya ingat. Waktu Elia ada di sungai Kerit. Ya saudara-saudara Elia makan sehari hanya 2 kali. Pagi dan petang. Dikirim oleh burung gagak. Ada 1 roti, ada 1 daging. Saya tidak bisa berpikir. Gimana caranya Tuhan bisa kirim burung gagak. Sebab burung gagak ini saudara. Kesukaannya itu makan daging. Kenapa tidak dimakan? Loh kalau burung gagak ini bawa pecel, bawa gudeg, kok saya percaya. Dia tidak bisa makan. Ini bawa yang dia makan. Saudara-saudara saya percaya. Makanya hari ini kita punya Yesus sumbernya mujizat yang masih bisa menolong kita. Ayo saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan bagaimana Pak caranya. Supaya hari ini mujizat itu terjadi. Dan kita percayai semua saudara pasti mengalaminya. Saya rindu saudara. Saudara jangan tunggu pulang, mujizat baru terjadi. Tapi sementara saudara duduk begini, saya percaya mujizat sudah terjadi. Saya khotbah di Bali. Saya setelah khotbah firman Tuhan, saya cuma berkata begini, saudara kenapa? Kita harus tunggu sampai di rumah mujizat terjadi. Sementara Yesus ada di sini kita duduk begini, mujizat bisa terjadi.
Gak usah nunggu pulang. Di sini pun sekarang Yesus bisa lakukan mujizat. Saudara, ada seorang ibu istri diaken. Maaf saudara, 4 tahun kena stroke, mati separuh. Ya dia tidak bisa jalan yang separuh sudah. Dia nangis. Saya ingat waktu itu lagu yang dinyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara-saudara, ibu ini sambil nyanyi dia nangis. Saya bilang mari kita semua bangkit berdiri. Ibu ini berdiri, dia berkata gini, Tuhan saya tidak mau pulang sebelum saya sembuh. Hari ini sekarang, pokok saya tidak mau pulang. Saya minta sembuh sekarang Tuhan. Saudara, tiba-tiba dia nyanyi, 2 tangannya diangkat. Sudah mau habis lagu dia gini, loh tangan saya kok bisa ya? Diangkat lagi tangan kaki kanannya. Loh kok bisa ya? Saudara, saat itu kesembuhan terjadi. Mujizat itu terjadi. Saya baru ketemu 5 kali ya. Dalam 3 tahun ini. 5 kali setiap ketemu dia bilang apa? Pak, sembuh total. Sembuh total. Saya hari ini masih percaya. Kita punya Yesus yang sekarang pun bisa mengadakan mujizat. Ayo saudara. Saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Ya kita awali dulu orang yang berbeban berat. Mari kita baca Matius 8 ayat 5 sampai 10. Nanti lompat ayat 13. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisah ini. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Nanti lompat ayat 13. Saya yang baca. Saya yakin saudara tahu cerita ini. Jadi saya bahas per ayat sebentar-sebentar. Nanti terus kita bahas bersama. Katanya ketika Yesus masuk ke kota Kapernaum. Saudara-saudara di kota Kapernaum. Saya doakan Bapak Ibu Saudara. Semua minimal sekali lah. Seumur hidup bisa ke Israel ya. Mau Bapak Ibu Saudara ke Israel? Ya puji Tuhan. Ya nanti Om Julius bisa beli pesawat terbang saudara ya. Ya puji Tuhan dikasih nama Tasik Air. Wah ya pilotnya Pak Wahyudi ya. Bisa terbang enggak bisa turun ya. Enggak saudara ya. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara ke Israel pasti dibawa ke kota ini. Ya namanya kota 2000 tahun lalu ya kecil lah sudah dibanding sekarang ya. Tapi kalau saudara ke tempat ini masih ada puing-puing rumah mak mertuanya Petrus. Kemudian saudara mau masuk di pintu gerbang itu ditulisi bahwa Kapernaum kotanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kurang lebih 80% pelayanan Yesus ada di sekitar Kapernaum. Saudara-saudara katanya ketika Yesus mau masuk di kota ini datanglah seorang perwira. Perwira ini kalau di kemiliteran pangkatnya itu kelas menengah ya. Mungkin ya maaf ya ada pangkat kolonel atau letnan kolonel. 3 minggu lalu saya khotbah pasca di Mabes Polri Jakarta. Ya saya ini pendeta desa saudara. Turun pesawat sudah dikawal. Ya pakai wing. Waduh saudara. Dulu wing-wingnya pakai ambulan. Nah sekarang ini pakai mobilnya polisi ya. Yang nyetirin saya kolonel. Saudara. Ya kemudian kami ibadah di sebelah saya ada mantan Kapolri. Satu-satunya orang Kristen. Ya Pak Widodo, Jenderal Widodo ini umur 87. Cinta Tuhan luar biasa. Dia jadi Kapolri tahun 1974 sampai 1978. Satu-satunya. Ya kemudian beberapa jenderal. Nah saudara-saudara pulang pun sampai di Soekarno-Hatta. Saya turun masih ada polisi yang ngawal saya sampai masuk. Ya saudara-saudara kemudian saya berpikir. Oh pangkat menengah seperti ini. Ya kurang lebih lah seperti kolonel. Ini tentara ini. Karena nanti dia buat ilustrasi. Dia punya atasan. Dia punya bawahan. Nah saudara katanya tentara ini mendapatkan Yesus untuk memohon. Memohon apa? Katanya ayat yang ke-9, ayat yang ke-6, maaf ditulis apa? Katanya dia mohon seperti ini. Tuhan, ya Matius 8 ayat yang ke-6.
Tuhan kata, hambaku, pembantu saya. Jadi ini ceritanya pembantunya. Ya yang dimintai tolong Yesus untuk bisa nyembuhkan. Sebab pembantunya ini jadi beban untuk tentara ini. Katanya ngomong gini, Tuhan pembantu saya ini lagi terbaring di rumah saya karena sakit. Nah sakitnya ditulis apa? Sakit lumpuh, gak jelas lumpuhnya. Yang jelas ia sangat menderita. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, satu rumah kalau ada satu orang sakit, sepertinya satu rumah itu jadi apa saudara? Sakit. Dan ini aturan sudah berlaku dari dulu, tidak tertulis. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pembantu, datang sehat, terus tiba-tiba sakit di rumah saudara, boleh enggak dipulangkan? Enggak boleh. Kecuali keluarganya datang suruh buat perjanjian. Kalau Bapak Ibu Saudara pulangkan terus ada apa-apa, kita akan ditangkap oleh polisi. Ini aturan tidak tertulis. Saya di Malang buka sekolah tinggi teologi. Ya, tadi Pak Wahyudi sudah bilang, saya kasih nama sederhana, Yestoya. Yesus tolong saya. Ya, di Bandung kalau saya khotbah di tempatnya Pak Rubin, ada STT Karisma. Ya, saudara-saudara, saya buka sekolah tanpa sponsor sampai hari ini. Kita baru berjalan 12 tahun, karena saya bukan gembala, jadi saya tidak bisa minta ke jemaat. Makanya saya itu kalau di Jawa jualan keripik, jualan CD humor, ya buku dan lain-lain untuk menghidupi mereka. Dulu keripiknya mahasiswa kami yang buat, saya yang jual. Nah saudara-saudara, dari mahasiswa saya itu ada 79 orang, itu anak asuh saya. Karena saya ngambil dari Nias sampai Papua, khusus yang ada di pedalaman yang memang tidak mampu. Saudara, waktu mereka datang semua wajib membawa surat sehat. Saya tidak tahu siapa yang tanda tangan, yang jelas ada tulisan dokter. Nanti kalau sudah sampai di rumah saya, maaf saudara ya, saya tidak pernah diskriminasi dan merendahkan saudara-saudara kita. Tapi yang dari daerah-daerah ini setelah 3 bulan, itu banyak muncul penyakit aneh-aneh. Saudara-saudara, masih ada sekarang di tempat saya 2 yang masih kena ginjal dan liver. Masih muda 19-20 tahun. Livernya sudah rusak. Nah kami punya 3 dokter yang kerjasama MOU dengan sekolah saya. Satu dokter memang pendeta. Jadi saudara dia buat perjanjian. Sakit apapun, periksa apapun, bawa obat apapun dari tempatnya dia. 20.000. Ya, karena dia bisa cabut gigi juga. Mau cabut 1, cabut semua juga 20.000. Ya kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut nunut kata orang Jawa silakan. Kami masih punya lagi ada dokter internis dan ada lagi dokter kulit. Nah saudara-saudara, kami itu yang pengeluaran tidak bisa diduga kalau mahasiswa saya sakit. Apalagi kalau kemarin yang jatuh itu terus koma 3 minggu di air kaset. Itu tiap hari pagi sore harus di CT scan karena takut pendarahan. Nah saudara-saudara, kemudian dokter-dokter ini ya kalau yang berat-berat. Kemarin istri saya bawa yang kena liver. Dokternya bilang gini, ini 3 tahun belum tentu sembuh. Kamu punya uang? Ada dok. Kalau enggak ada saya buatkan biar dirawat di puskesmas. Ya anak asuh saya sudah seperti anak saya sendiri. Enggak dok, nanti kita rawat aja. Terus pesan dokternya, jangan dipulangkan ya. Kecuali keluarganya datang. Kalau enggak nanti kamu ditangkap polisi. Oh iya dok. Nah saudara-saudara saya ingat tentara ini juga. Ini pembantunya yang sakit terbaring tapi jadi beban berat. Makanya dia datang kepada Yesus. Saudara katanya Alkitab ayat yang ke-7. Memang Yesus ini luar biasa. Katanya Yesus, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus tidak pernah pilih-pilih. Mau orang miskin, orang kaya, mau pejabat, mau bukan. Siapa yang minta tolong? Pasti akan ditolong. Wah luar biasa ya. Kemarin Senin saya khotbah di satu tempat. Yang datang cuma 1 orang. Saya kaget loh kok 1 ya. Sama WL. Kalau yang Januari 2 orang. Ya
Saya datang ibadah, kursinya 3. Terus dia datangkan WL sama pemain musik. Ternyata yang datang 2 ibu, setelah main musik WL-nya pulang. Ya, saya sudah langsung tutup doa. Saudara, saya tanya waktu khotbah, "Loh Bu, jemaatnya di sini berapa?" 3. "Oh iya Bu, yang satu kemana?" "Izin ke Jakarta." "Oh iya Bu, saya anggap 2.000. Wah, saya khotbah semangat biarpun 2 orang. Ya ketawa, yang satu mau buang air saudara, ke toilet ya. Tinggal 1, saya ancam yang satu ini. "Kamu keluar juga, saya pulang." Loh, udah ada yang dikhotbahi saudara. Cuma 2 saudara. Ya kemarin 1. Tuhan tahu hati saya. Saya tidak pernah pilih-pilih saudara. Saya tiap bulan khotbah di Nginden. Ini 2 orang, 1 orang. Kenapa? Yesus memberi teladan yang luar biasa. Alkitab bilang setelah Yesus pelayanan, dia naik perahu ya. Itu capek saudara. Habis melayani 5.000 orang laki-laki. Dengan 5 roti 2 ikan. Ya saudara-saudara, Yesus kemudian naik perahu. Katanya Alkitab, sampailah ke daerah Gedara atau Gerasa. 1 orang loh. Ini orang gila, kerasuan. Teriak-teriak ya dari kuburan. Guru, sembuhkan. Mungkin loh ya, mestinya Yesus kalau capek bisa aja bilang, "Sudah Petrus, cuma 1 kamu aja layani." Bisa. "Yohanes, kamulah rombongan 5 sana." Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Saudara tahu Alkitab mencatat Yesus yang datang. Dan 1 orang ini, roh jahat dikeluarkan masuk ke 2.000 babi. Wah, saya ini saudara ya. Saya bilang, "Tuhan, 2 ini kan sudah banyak. Yesus 1 dilayani." Ibu ini waktu saya pulang tanya, "Mau Pak ngelayani 2 orang?" "Oh 2 ini banyak Bu. Jangankan 2, 1 saya layani. Asal jangan separuh." Ya saudara. Kenapa? Yesus 1 aja dilayani. Ya saya ditelepon teman saya dari Jakarta. "Pak, carikan pelayanan di Surabaya. Saya ingin melayani tapi harus 1.000 orang yang datang." Wah, mau KKR saya bilang. "Iyalah." "Wah susah, kamu tidak terkenal di Surabaya." Saya bilang, "Ginilah melayani dulu yang 100, ada kalau 100. Ayo saya carikan. 200 lah ada." "Ada, capek kalau sedikit-sedikit. Sekalian 1.000. "Janganlah," saya bilang. "Enggak, pokoknya Pak ya, kalau tidak 1.000 saya tidak akan pernah mau khotbah." Wah, saya terus bilang gini, "Oh ada. Malah ini jutaan." "Oh di mana?" "Neraka lo, berangkat ke neraka." Loh kok pelayanan pilih-pilih loh saudara. Ya saudara-saudara, Yesus 1 orang dilayani. Ini baru Yesus kita luar biasa. Sekarang hamba-hamba Tuhan kalau orang kaya meninggal baru dilayani. Kalau orang miskin biar berangkat sendiri. Saudara-saudara, mari kita belajar. Yesus langsung, "Ayo aku mau ke rumahmu." Katanya Alkitab, ayat berikutnya ditulis apa, ayat yang ke-8. Justru tentara ini yang nolak. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Mari, saya cuma mau bawa 1 aja hari ini. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengalami mujizat. 1 aja. Kita baca kalimat berikut ini ya. "Katakan sepatah kata saja. Ya, maka hambaku itu akan sembuh." Kalimat ini yang nanti kita akan pelajari bersama. Mari Bapak Ibu Saudara yang baca ya. Katakan, dari katakan ya. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Iya, saya tanya saudara, sepatah kata itu berapa jumlahnya? Sepatah berapa? 1. Saya tanya saudara, 1 kata yang diharapkan Yesus berkata. Ya, tentara ini berharap Yesus berkata 1 kata itu, menurut saudara kata apa? Betul, sembuh. Sebenarnya tentara ini bilang, "Tuhan, katakan aja sembuh. Pasti pembantu saya sembuh." Sepatah itu 1 ya. Saya kalau sudah diundang peresmian atau apa, kata sambutan saya mesti dengarkan baik-baik kata-kata MC. MC-nya pasti bilang, "Mari Pak Samuel Sianto, silakan memberikan kata sambutan." Sepatah 2 patah kata. Ya, saya maju, saya megang mic, saya cuma bilang apa? "Haleluya,
Puji Tuhan, saya turun lagi. Sebab cuma 2 patah. Ya, kalau banyak nanti patah-patah saudara. Ya, ini sepatah aja. Berarti tentara ini berharap Yesus bilang sembuh. Saudara-saudara, kemudian dia pakai ilustrasi ayat 9. Katanya ayat 9 ditulis apa? Aku ini seorang bawahan. Di bawahku ada lagi bawahanku namanya prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit ini ya, pergi, dia akan pergi. Datang, maka akan datang. Ini namanya komando di tentara, militer. Tidak bisa dibantah. Pergi, pergi. Datang, datang. Atau aku bilang kepada pembantu saya, kerjakan ini, maka akan dikerjakan. Saudara pernah berkata kepada pembantu saudara, mbak, ini basah. Tolong mbak, dipel mbak, dilap mbak. Terus pembantu saudara bawa lap terus noleh gini. Silakan Tuhan sendiri aja yang ngerjakan. Gak mungkin, pasti pecat sudah. Pasti dikerjakan. Itu kata tentara ini. Saudara lihat ayat 10. Wah ini saya senang. Ya ayat 10 ditulis apa? Setelah Yesus mendengar hal itu. Apa saudara? Heranlah. Saudara saya rindu hari ini. Perkataan saudara dan saya membuat Yesus heran. Saya rindu hari ini perkataan kita. Membuat Yesus hatinya bergetar. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan diaken perkataannya membuat Yesus sakit hati. Membuat dia menderita perkataan kita. Saudara hari ini buat Yesus heran dengan perkataan kita. Wah ini luar biasa. Saudara. Saya ketemu seorang diaken ya. Loh maaf saudara. Saya ini bilang begini. Perkataan Bapak ini membuat Yesus sakit hati. Saudara tahu dia bilang apa diaken? Pak Samuel. Saya kurang apa dengan gereja ini? Saya pagi sampai sore, sampai malam pun saya melayani. Saya habis-habisan untuk Tuhan di gereja ini. Duh, saya kok bangkrut? Teman saya yang murtad aja diberkati Tuhan. Saya bilang ya perkataan gini nih loh Pak. Yang membuat Yesus sakit hati. Saudara-saudara saya percaya. Kalau kita melayani dengan benar, tak mungkin kita akan bangkrut. Saudara-saudara, saya berkata, Bapak bicara apa Pak? Perkataan Bapak ini menyakitkan apalagi dibandingkan orang murtad diberkati. Saudara jangan lihat tetangga terus. Katanya pepatah, ya rumput tetangga selalu apa? Hijau. Padahal belum tentu mungkin dalamnya sudah coklat tinggal terbakar aja. Saudara hari ini, mari kita lihat. Luar biasa perkataan tentara ini. Yesus sampai heran. Buat Yesus heran. Sementara saudara hari ini sakit, saudara sudah bilang, saya sembuh. Wah itu Yesus heran. Sementara saudara mungkin butuh keuangan, saya pasti diberkati Tuhan. Sementara mungkin saudara bangkrut, saya pasti ditolong Tuhan. Buat Yesus heran hari ini. Katanya Alkitab, karena tentara ini orang kafir, dia itu tentara Roma. Yesus bandingkan dengan orang Israel, orang Yahudi. Maka di ayat 10 Yesus bilang apa? Katanya Yesus di ayat yang ke-10, sesungguhnya katanya, aku berkata kepadamu, iman sebesar orang kafir ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun orang Israel. Saudara dari imannya ini, dari percayanya ini, ayat 13. Saya baca ayat 13, lalu Yesus berkata apa kepada tentara ini? Pulang sekarang. Jadilah kepadamu seperti yang kau apa? Percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi sementara tentara ini lagi bicara dengan Yesus, belum sampai rumah. Di rumah pembantunya sudah sembuh. Saya percaya sementara saudara duduk di sini. Mungkin hari ini di rumah ada orang tua, istri, suami, anak. Saudara butuh mujizat. Sementara saudara duduk di sini, mujizat bisa Yesus lakukan di rumah kita. Mungkin di luar negeri, di luar pulau, di luar kota. Di tempat ini pun, waktu saudara percaya, Yesus bisa lakukan mujizat. Saudara hari ini percayai. Saya tunjukkan apa percaya, nanti saya tunjukkan. Saudara-saudara ada banyak jemaat datang kepada gembala, kepada pendeta. Itu baik untuk pendeta hamba Tuhan mendoakan. Memang betul. Bukan transfer iman, tidak ada transfer iman. Tapi saudara-saudara percaya seseorang yang mendoakan bisa menggetarkan hati Tuhan. Untuk Yesus bisa menolong orang lain juga. Makanya kadang altar call pendeta doakan. Saya kalau mau doakan altar call,
ada jeda sekian detik, saya pastikan. Pasti Tuhan, engkau bisa menolong orangnya. Itu saya pastikan. Saudara-saudara, kenapa? Saya percaya doa saya pun bisa membuat Tuhan menolong orang ini. Saya punya teman hamba Tuhan. Kalau altar call doa itu cepat. Cepat sekali. Saya baru 1, dia sudah 3. Cepat. Saya pulang tanya, kamu loh doa apa? Kok doamu altar call kok cepat? Dia bilang apa? Sembuh dak sembuh sesukamu. Sembuh dak sembuh sesukamu. Sembuh dak sembuh karepmu. Orang Jawa bilang, loh ini ya apa? Apa-apaan saudara ya. Nah saudara-saudara, hari ini pastikan nanti. Ya doa saudara pun bisa menggetarkan hati Tuhan. Bisa menolong orang lain. Ayo saya akan tunjukkan. Karena percaya hari ini. Hanya percaya. Loh masa percaya aja? Iya. Untuk bisa ngalami mujizat. Ya, lawan dari percaya, bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya. Tidak akan pernah ngalami mujizat. Ya percaya apa hari ini? Saya ingin percaya cuma satu. Ya mari kita baca, saya tulis tangan ini. Saya kira masih bisa dibaca ya. Karena ada layar LCD. Saya akan bicara satu hari ini percaya tentang apa. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sekali lagi. Jadi tentara ini dari rumah dia sudah punya kepastian. Yesus pasti bisa menolong. Makanya dia bilang, Tuhan bilang aja sembuh. Pasti sembuh. Saudara hanya percaya. Pasti. Jadi percaya bicara apa? Pasti. Percaya bicara apa? Pasti. Ada anak kecil stres. Ya namanya stres. Tiba-tiba naik pohon kelapa, tidak mau turun. Tetangganya ngambil batu. Ayo tidak turun, saya lempar. Ya namanya stres, tambah naik. Ya katanya tetangga, wah, tambah naik. Pak panggilkan polisi aja. Polisi datang bawa pistol. Ayo gak turun, saya tembak ya. Ya tambah naik, orang stres. Tetangganya bilang, panggil dukun. Wah dukun Jawa datang. Ya katanya orang Jawa, disebul, ditiup. Ya pakai bunga mawar, kembang mawar sampai kembang telean. Kata orang Jawa. Tidak mau turun. Saudara, banyak penduduk tambah datang tetangga. Bilang apa? Pak, bapakmu kan, tetanggamu kan pendeta. Ayo Pak datangi, mungkin pendeta saya doakan. Oh iya, datang ke rumah pendeta. Pak pendeta, anak saya stres naik pohon kelapa. Bisa nurunkan. Bilang apa pendetanya? Pasti bisa. Jangan pasti-pasti Pak, saya sudah datangkan polisi sama dukun. Pasti bisa, diganteng, ayo ikut. Sampai di bawah pohon kelapa loh. Penduduk malah yang bilang, bisa tak pendeta ini? Pasti bisa. Katanya bapaknya, kok pasti terus Pak. Ternyata pendeta ini cuma tepuk tangan. Blok. Begitu anak ini ngelihat pendetanya, dikode tangan gini loh. Sret. Langsung turun. Katanya penduduk, oh takut sama salib ya Pak pendeta ya. Katanya pendetanya, enggak. Saya cuma ngasih kode anak itu. Kamu gak turun, saya potong pohonnya ya. Oh makanya takut terus turun sudah ya. Oh alah kok pasti. Ternyata pasti. Ya jadi hari ini ada kepastian. Yang sakit bilang pasti apa? Hari ini yang butuh keuangan pasti diberkati. Ada yang butuh uang pagi ini? Semua saya juga. Tuhan akan memberkati kita ya. Saudara percaya, mari kita lihat sekarang yang terakhir. Letih lesu dari dalam. Kita baca sekarang ayat yang paling disukai jemaat ya. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah, ini yang paling disukai ya. Kalau sudah bilang terakhir jemaat senang mau pulang ya. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saya yang baca. Ya Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu katanya, seorang perempuan yang berapa lama saudara? Sudah 12 tahun lamanya. Menderita pendarahan. Banyak pendarahan ya, bisa lewat hidung, bisa lewat telinga. Tapi saya percaya maaf ini seperti perempuan menstruasi. Ya saudara-saudara, jadi katanya perempuan ini maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah apa? Jubahnya. Terus katanya ayat yang ke-21. Sebab katanya dalam hati. Kalau tadi tentara itu keluar dari mulutnya. Katakan aja sepatah kata. Pasti sembuh. Ini dalam hati. Asal
Kujama aja nanti jumbai jubahnya. Aku pasti sembuh. Saudara hari ini mau ngomong dalam hati mau keluar. Tetap sama, Yesus tahu apa yang kita perlukan. Katanya ayat terakhir ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan ini serta berkata apa? Teguhkanlah hatimu hai anakku. Sekali lagi ada kata apa? Imanmu, percayamu itu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu jadi apa? Sembuhlah perempuan ini. Saudara, di Israel ada banyak orang disebut najis. Tapi saudara, ya kalau untuk gampang, ya satu orang yang kena kusta itu disebut najis. Jadi di Israel dulu, zaman dulu ya, orang sakit kusta harus tinggal di luar kota. Tidurnya di pinggir-pinggir kota, tidak boleh tinggal sama keluarganya. Dan dia jalan pun harus berkata gini, najis, najis, najis supaya orang tidak bersinggungan. Yang kedua, wanita yang meleleh pendarahan, maaf seperti orang menstruasi. Itu tinggal di luar kota juga. Tidak boleh menyentuh orang lain. Makanya perempuan ini dia tidak megang Yesus. Dia pegang jumbai jubahnya. Yesus bukan masalah mau dipegang yang mana. Yang Yesus lihat iman percayanya. Nah saudara-saudara perempuan ini 12 tahun sakit. Wah saya tidak bisa bayangkan. Hebat memang perempuannya. Saya tanya dokter ya, dok perempuan ini kok lebih tahan sakit? Iya karena kromosomnya itu XX. Double kekebalan tubuhnya. Tapi pria itu cuma satu, XY. Makanya lebih banyak janda dibanding duda. Karena janda katanya ya perempuan ini lebih panjang umurnya. Dan wanita ini lebih kuat, lebih tahan sakit. Katanya dokter kalau mau melahirkan wanita itu sakit luar biasa. Tapi tidak ada wanita pingsan karena mau melahirkan. Sebab kalau pingsan harus dioperasi. Dia tidak bisa, orang Jawa bilang ngeden, apa ini? Gitu ya. Nah itu. Makanya katanya dokter, kalau cuma sakit flu, batuk, pilek, gak dianggap. Itu orang perempuan, kuat ya. Kalau laki sakit, maaf saudara. Satu laki sakit di rumah, satu rumah heboh. Wah orang laki ini teriak-teriak. Orang Jawa bilang kemenyek lagi. Aduh, aduh, jaluk bubur, rawon, pecel, lodeh semua diminta. Itu kalau orang laki sakit. Kalau perempuan tak akui ya. Wah perempuan kalau sakit diem aja ya. Diem tidak dirasakan ya. Cuma tiba-tiba mati ya. Nah ini yang tidak enak saudara ya. Ya luar biasa ya. Makanya wanita ini di Indonesia disanjung ya. Saudara lihat pemerintah nyanjung wanita luar biasa. Januari sampai Desember hanya satu pahlawan yang diperingati. Itu pun bulan April 21. Hari apa? Kartini. Kenapa tidak Pangeran Diponegoro? Loh ya saudara. Katanya pemerintah, oh Kartini bergerak di pendidikan. Loh saya bilang Ki Hajar Dewantoro juga di pendidikan. Oh yang dikarang Kartini itu loh bukunya. Ada di Mazmur. Habis gelap terbitlah terang. Itu wanita zaman dulu. Kalau wanita zaman sekarang kan lain judulnya. Keluar terang, pulang gelap. Nah itu sekarang. Ya saudara-saudara Kartini. Belum lagi atribut-atribut lain di Indonesia. Membuktikan wanita hebat. Saudara ngurus surat penting. Saya tanya. Ngurus surat penting. Yang ditanya nama siapa? Bapak kandung atau ibu kandung? Ibu, kenapa tidak bapak? Bilang hebat pakai apa? Ibu jari. Tidak ada bapak jari. Kota yang besar disebut apa? Tidak ada bapak kota. Saya pakai pakaian ini biarpun laki tidak boleh diganti. Tetap namanya busana. Tidak boleh laki pasana. Wah ribut sudah. Saya punya kakek pun tidak boleh disebut. Harus tetap bilang nenek moyang. Tidak boleh kakek moyang. Loh ya kenapa? Sampai negeri kita titik-titik pertiwi. Ibu pertiwi. Sampai acara TV tidak ada Papa Mia. Yang ada apa? Mama Mia. Loh iya sudah. Saya gini kok bisa ya diborong sama perempuan semua. Ya saya cari ternyata perempuan itu luar biasa. Orang laki hanya disisai satu. Waktu ngomong apa? Gak papa. Ya itu sudah. Coba diganti gak mama tutup buku ya. Loh iya saudara. Makanya coba lihat di gereja banyak mana laki sama perempuan. Banyak perempuan sebab perempuan banyak dosanya ya. Ya sudah jangan dipuji terus ini ya. Nah ini perempuan 12 tahun sakit sudah.
Sementara sakit dalam hatinya sudah bilang, dia sudah berkata, Tuhan pasti bisa menolong. Itu yang dibawa dalam hatinya. Betul. Setelah megang jubahnya, seketika itu jadi sembuh. Sederhana firman Tuhan. Saudara punyalah percaya. Saya bawa alat peraga, biar Bapak Ibu Saudara tahu ya. Jubah Yesus yang mana Pak? Banyak orang bingung. Nah ini saya bawakan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat ya. Ini namanya talit. Mati D belakangnya huruf talit. Ya. Jadi orang Yahudi yang laki pakai ini. Ya kalau mau baca Taurat, nah pakai ini. Biasanya orang Yahudi kalau kelihatan pakai ini di tembok ratapan. Ya, dia doa sambil goyang badannya. Nah ya, saya kemarin bawa rombongan ada dari Samarinda. Masuk tembok ratapan pakai ini. Ya terus pakai kepah itu seperti topi. Begitu pakai dia langsung goyang. Loh Pak kok goyang juga? Gak tahu ya saya pakai gini kok otomatis goyang. Kamu kira mesin nah. Nah ini sudah. Nah ini namanya talit. Ya ada saatnya dipakai di punggung. Nanti saat-saat tertentu dipakai di mana? Orang Yahudi. Di kepala. Nah ini ya. Assalamualaikum. Ya ini saya tunjukkan. Ini loh. Jubahnya Yesus ada 4. Ini loh. Ujung-ujungnya ini. 1. Ini. 2. 3. 4. Saya tidak tahu yang dipegang yang mana. Tapi bukan masalah megangnya. Masalah apanya saudara? Imannya. Hari ini saudara dan saya juga. Saya tidak bisa lihat iman saudara. Tapi hari ini siapa yang berkata, Yesus pasti bisa menolong. Itu yang mengalami mujizat. Ayo pastikan hari ini, Yesus mengadakan mujizat untuk kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.